Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di channel saya. Nah, pada kali ini kita akan belajar bab 5 tentang antologi, epistemologi, dan aksiologi dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui apa itu antologi, untuk mengetahui apa itu epistemologi, untuk mengetahui apa itu aksiologi. Nah, di sini adapun pokok-pokok pembelajaran kita yang pertama, apa itu antologi, apa itu epistemologi, apa itu aksiologi. Yuk teman-teman, ikuti video ini sampai selesai ya. Nah, pokok pembahasan yang pertama, apa itu antologi? Pengertian dari antologi, Claude Brang menyebut antologi sebagai ilmu pertama yaitu studi tentang yang ada sejauh ada. Studi ini dianggap berlaku untuk entitas termasuk Allah dan semua ciptaan dan mendasari teologi serta fisika. Pertanyaan yang berhubungan dengan objek apa yang dikaji oleh pengetahuan itu antologi, bagaimana cara mengetahui pengetahuan tersebut epistemologi, dan apa fungsi pengetahuan tersebut aksiologi. Secara termologi, antologi adalah ilmu membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan realitas, baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Antologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Penyelidikan meliputi segala pertanyaan dan penelitian yang lebih bersifat bagian. Nah, yang kedua, adapun dasar antologi ilmu. Dasar antologi ilmu sebenarnya ingin berbicara pada sebuah pertanyaan dasar, yaitu apakah yang ingin diketahui ilmu, atau bisa dirumuskan secara eksplisit menjadi apakah yang menjadi bidang ta'alah ilmu. Perbedaan dengan agama atau bentuk pengetahuan yang lainnya, maka ilmu membatasi diri hanya kepada kajian yang bersifat empiris. Secara sederhana, objek kajian ilmu ada dalam jangkauan pengalaman manusia. Nah, selanjutnya pokok pembahasan yang kedua, apa itu epistemologi? Yang pertama, pengertian epistemologi. Secara etimologis, epistemologi berasal dari dua suku kata Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster disebutkan bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan sains yang melakukan investigasi mengenai asal-usul, dasar, metode, batas-batas ilmu pengetahuan. Nah, Hollindale menyatakan bahwa epistemologi merupakan bagian dari filsafat pengetahuan yang membahas tentang cara dan alat untuk mengetahui. Ia mendefinisikan epistemologi secara sederhana sebagai teori mengenai asal-usul pengetahuan yang merupakan alat to know untuk mengetahui, dan means alat-alat menjadi kata kunci dalam proses epistemologis. Nah, yang kedua, metode epistemologi. Adapun metode dalam epistemologi itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode induktif adalah suatu metode yang menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan hasil observasi dalam suatu pertanyaan. B, yang lebih umum, misalnya dalam melihat suatu bertolak dari pernyataan tunggal sampai pada yang universal. Metode deduktif. C, metode deduktif adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. C, metode positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte tahun 1998 sampai 1857. Yang D, metode kontemplatif. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali.
Metode dialektis. Nah, selanjutnya yang ketiga, persyaratan epistemologi. Yang keempat, aliran epistemologi. A. Empirisme adalah sebuah organisasi filsafat yang berhubungan dengan kemunculan ilmu pengetahuan modern dan metode ilmiah. B. Realisme dalam pemikiran filsafat. Realisme berpandangan bahwa kenyataan tidaklah terbatas pada pengalaman indrawi ataupun gagasan yang terbangun dari dalam. C. Idealisme. Idealisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang berpandang bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. D. Positivisme. Positivisme adalah doktrin filosofi dan ilmu pengetahuan sosial yang menempatkan peran sentral pengalaman dan bukti empiris sebagai basis dari ilmu pengetahuan dan penelitian. E. Pragmatisme berargumentasi bahwa filsafat ilmu haruslah meninggalkan ilmu pengetahuan transcendental dan menggantinya dengan aktivitas manusia sebagai sumber pengetahuan. Nah, pokok pembahasan selanjutnya, apa itu aksiologi? Melihat ilmu dari tiga hal ini berarti mendekatinya dari sudut pandang filosofis. Aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah grand sentral tema bahasa dalam dunia filsafat. Berbicara ontologi berarti melihat hakikat sesuatu, sedangkan epistemologi adalah cara memperoleh pengetahuan, dan teori ini tentang kegunaan pengetahuan yang diperoleh disebut dengan aksiologi. Beberapa definisi tentang aksiologi yang pertama, aksiologi berasal dari perkataan akios Yunani, berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Kedua, aksiologi dalam bukunya Jujur S. Surya Sumantri disebut sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Tiga, menurut Barmel, aksiologi berbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral melahirkan disiplin khusus yakni etika. Aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan melahirkan keindahan. Social political life, yaitu kehidupan sosial politik melahirkan filsafat sosial politik. Nah, tadi kan kita sudah membahas materi yang telah kita bahas. Sekarang kita mengerjakan evaluasi. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.